Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ibadallah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmatul iman, nikmat beriman kepada Allah, wa nikmatul Islam, dan yang pastinya nikmat beragama dengan agama Islam. Yang mana dua nikmat ini, iman dan Islam, adalah nikmat yang paling utama, nikmat yang paling besar dari seluruh nikmat-nikmat yang ada. Barulah setelahnya nikmatus sihah, barulah setelahnya nikmat-nikmat yang lainnya. Dan insyaallah di kesempatan sore hari ini, judul dari kajian kita mengenai beriman kepada takdir Allah tabaraka wa taala, beriman kepada takdir Allah Jalla wa Ala. Pembahasan yang pertama, kita jelaskan di sini pengertian dari qada dan qadar. Pengertian qada'un wa qadarun. Qada dan qadar. Yang mana dua penamaan ini sering kita dengar, tetapi sering juga ketika ditanya apa maknanya tidak bisa menjawabnya. Ditanya apa makna qada, terdiam. Apa makna qadar, juga diam. Dan dia mengatakan yang penting maksudnya paham. Tetapi hendaknya kita semua memahami dengan baik makna qada dan qadar ini, yang mana disebutkan di dalam Al-Quran. Ada beberapa makna qada. Makna qada disebutkan dalam surat Al-Isra, yang maknanya adalah mewajibkan. Disebutkan dalam surat Ghafir, yang maknanya qada itu memutuskan. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, qada itu maknanya menyelesaikan. Dan juga disebutkan dalam surat-surat yang lainnya. Intinya, qada secara bahasa maknanya adalah memutuskan, menyelesaikan, menyempurnakan, dan mewajibkan. Itu maknanya, makna secara bahasanya. Adapun makna qada, makna dari qada secara syariat adalah, makna secara syariat dari qada adalah apa yang Allah putuskan. Jadi qada maknanya adalah apa yang Allah putuskan pada makhluknya, baik berupa pengadaan, peniadaan, atau perubahan. Jadi singkatnya qada itu maknanya adalah keputusan Allah. Jadi qada itu adalah keputusan Allah, keputusan Allah bagi makhluk-makhluknya. Itu makna dari qada, keputusan Allah bagi makhluk-makhluknya. Itu makna dari al-qada.
yang sering kita dengar tapi kadang bingung maknanya. Yang kedua, kita pahami dulu makna al-qadar. Setelah qada, yang kedua kita pahami makna al-qadar. Al-qadaru yang sering kita dengar istilahnya dengan takdir. Al-qadaru atau takdir yang sering kita dengar itu kan sudah takdir Allah. Nah, jadi apa makna takdir dan qadar itu? Qadar atau takdir maknanya adalah ketetapan Allah sejak dahulu. Ketetapan Allah sejak dahulu atau azali yang sudah Allah tetapkan akan terjadinya. Jadi secara singkatnya qadar itu adalah segala ketetapan Allah. Kalau qada, keputusan. Kalau qadar, ketetapan. Jadi ada perbedaan antara qada dan qadar. Ada perbedaan antara qada dan qadar. Misal kalau kita ibaratkan dalam urusan dunia, kita ibaratkan misalnya dalam perkara dunia, kita misalnya memiliki sesuatu kehendak. Misalnya kita menghendaki memiliki sebuah rumah. Kita menginginkan sebuah rumah yang besar. Dan ternyata berubah pikiran. Dia menginginkan rumah yang sederhana saja. Maka keinginan yang besar itu, keinginan rumah yang besar itu ibaratnya ketetapan yang ada dalam hatinya. Dan ternyata keputusannya bisa betul-betul memiliki rumah yang besar, atau berubah keputusannya mengambil rumah yang sederhana saja. Jadi beda antara sesuatu yang dia tetapkan, sesuatu yang dia putuskan. Jadi qadar itu adalah ketetapan Allah, dan qada adalah keputusan Allah atas apa yang Allah tetapkan. Jadi qada dan qadar ini memiliki hubungan yang erat sekali. Jadi qada dan qadar memiliki hubungan yang sangat kuat sehingga tidak bisa dipisahkan. Sehingga tidak bisa dipisahkan. Kemudian terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan harus beriman dengan qadar. Harus beriman dengan qadar. Tetapi tidak menyebutkan qada. Maka ketika kata qadar disebutkan bersendirian, maka mencakup kata qada. Begitu juga kata qada disebutkan bersendirian, mencakup kata qadar. Maka yang paling mudahnya adalah beriman kepada qada dan qadar. Ini penjelasannya lebih lengkap. Tapi ada juga yang mengatakan beriman kepada takdir. Pada kata takdir itu mengandung kata qada, keputusan, ketetapan yang mengandung keputusan Allah Jalla wa'ala. Memang perkara qada dan qadar ini, atau perkara takdir ini, bukan perkara yang mudah atau perkara yang gampang untuk dicerna. Bahkan banyak beberapa kelompok sempalan yang menyimpang dalam memahami masalah takdir ini, karena tidak semudah yang dibayangkan memahami perkara takdir, sampai timbul padanya banyak kelompok yang menyimpang dalam memahami takdir ini karena kurang hati-hati dan kurang teliti
dan kurang jeli memahami perkara takdir ini. Setelah kita menjelaskan makna qada dan qadar, kalau qada keputusan Allah, kalau qadar artinya ketetapan Allah. Semua ketetapan Allah akan terjadi setelah datang keputusan Allah. Jadi keputusan berkaitan dengan keizinnya Allah. Izin Allah. Maka berkaitan antara qada dan qadar. Kemudian pembahasan yang kedua adalah tentang wajibnya beriman kepada takdir Allah atau beriman kepada qada dan qadar. Wajibnya beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar takdir Allah ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Baik takdir yang baik, takdir Allah yang baik maupun takdir Allah yang buruk. Jadi beriman kepada takdir Allah yang baik, beriman kepada takdir Allah yang buruk. Jadi beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Salah satu dari rukun iman yang 6 yang harus dipahami, diimani oleh setiap kaum muslimin wal muslimat. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kata Allah, kami menciptakan segala sesuatu syai'in biqadarin, dengan takdirnya. Jadi segala sesuatu diciptakan dengan ketetapannya, dengan ketentuannya, dengan takdirnya. Maka tidak ada hidup di dunia ini kecuali sudah ada ketetapan dari Allah. Sudah ada ketetapan dari Allah, sudah ada ketentuan dari Allah yang senantiasa mengikuti dirinya. Dan juga disebutkan dalam hadis, kullu syai'in biqadarin hatta al-ajzu wal kaisu. Segala sesuatu kata Nabi itu sudah ditetapkan. Sampai pun kata Nabi kebodohan dan kecerdasan seseorang. Jadi kalau ada orang cerdas, bilang apa ke mereka? Bilang antum cerdas ini takdir dari Allah. Maka jangan terlalu bangga dengan kecerdasannya. Allah yang mentakdirkan. Begitu juga ada orang misalnya lemah otaknya, lemot. Maka kita katakan itu adalah takdir dari Allah. Maka jangan kita mencela dia. Dia sedang menjalani takdir Allah, tinggal dia berusaha untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah tabaraka wa taala. Jadi singkatnya di sini, sampai pun kecerdasan, kebodohan, kelemahan yang ada pada diri seseorang itu adalah takdir dari Allah Jalla wa'ala, ketetapan dari Allah Jalla wa'ala. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ketika mendengar tentang munculnya sekelompok orang-orang yang mengaku atau mengingkari takdir Allah, maka kata sahabat Abdullah bin Umar, kabarkan kepada orang-orang yang mengingkari takdir, aku berlepas diri dari mereka. Dan seandainya mereka berinfak emas sebesar gunung, Allah tidak akan menerima infak sedekahnya. Apa maksud ucapan tidak menerima infak sedekahnya? Maksudnya adalah mereka telah melakukan kekafiran yang menyebabkan Allah tidak menerima amal solehnya. Dari sini jelas di sisi para sahabat,
orang-orang yang mengingkari takdir, orang yang tidak diterima amal ketaatannya. Dan ini qarinah, dalil yang menunjukkan atas kekafirannya, kekufurannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan salaf dahulu mengatakan qatibah annal umur kunnaha bitakdirillah ta'ala, bahwasanya seluruh perkara sampai pun daun yang berguguran dari pohonnya itu semuanya adalah takdir dari Allah Jalla wa Ala. Jadi semuanya terjadi atas ketetapan Allah. Semua yang terjadi sudah ditetapkan oleh Allah. Sudah Allah tetapkan bahkan sebelum diciptakannya manusia. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah mengenai kedudukan iman kepada takdir. Kedudukan beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir kedudukannya sangat tinggi dalam Islam. Jadi keimanan kepada takdir kedudukannya sangat tinggi di dalam Islam. Kenapa demikian? Karena beriman kepada takdir termasuk dari rukun iman. Termasuk dari rukun iman yang 6. Yang mana rukun iman yang 6 merupakan pondasi agama seseorang. Jadi rukun iman yang 6 itu pondasi Islam, pondasi agama Islam. Kalau rukun iman yang 6 ini pondasinya rusak satu saja, maka bisa membatalkan seluruh keimanannya dan bisa merusak keislamannya. Makanya beriman kepada takdir termasuk hal yang kedudukannya sangat tinggi dalam dinul Islam. Kemudian yang kedua, kedudukan tinggi dari beriman kepada takdir Allah ini adalah karena perkara takdir ini, beriman yang benar kepada takdir Allah mencakup beriman kepada ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi beriman yang benar dengan takdir adalah beriman dengan ilmu Allah. Jadi jangan pernah dia menyangka sesuatu yang terjadi Allah tidak tahu. Misal, dia jatuh dari tangga. Sebelum dia jatuh dari tangga itu, Allah sudah tahu kalau bakal jatuh dirinya. Ketika dia jatuh, Allah pun tahu. Setelah jatuh pun Allah pun tahu apa yang akan dia lakukan. Intinya segala sesuatu yang terjadi, bahkan yang sedang terjadi, yang telah terjadi, yang belum terjadi, itu semuanya sudah diketahui oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi semua kejadian yang ada seluruhnya sudah diketahui oleh Allah. Yang belum terjadi Allah tahu, yang sedang terjadi Allah tahu, dan yang akan terjadi juga Allah mengetahuinya. Adapun orang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan al-qadaru yudhamut tauhid. Sesungguhnya takdir itu merupakan aturan tauhid. Jadi takdir itu adalah aturan tauhid. Jadi kalau orang-orang yang tidak beriman dengan takdir, itu tandanya tauhidnya rusak. Jadi orang yang tidak beriman dengan takdir itu bisa dikatakan tidak bertauhid atau tauhidnya rusak. Maka barang siapa
yang mengesahkan Allah dan beriman dengan takdir, maka inilah tali yang kuat yang tidak akan lepas. Dan barang siapa yang mentauhidkan Allah tetapi mendustakan takdir, maka terlepas dari tauhid. Jadi kalau ada orang ngaku bertauhid tapi dia tidak beriman dengan takdir, maka tauhidnya lepas, tauhidnya rusak. Jadi di sini sahabat Ibnu Abbas ingin menjelaskan kepada kita semua bahwasanya tauhid dan takdir itu sangat kuat hubungannya, sangat erat hubungannya, sehingga tidak bisa dipisahkan. Maka tanda bagusnya tauhid adalah benarnya keimanannya kepada takdir Allah Jalla wa'ala. Kemudian beriman dengan takdir Allah adalah merupakan bentuk keimanan kepada qudratullah. Bentuk keimanan kepada qudratullah. Jadi beriman dengan takdir itu berarti mengimani kemampuan Allah. Allah Maha mampu menetapkan sesuatu sebelum terjadinya. Allah Maha mampu menetapkan sesuatu walaupun belum terjadi dan pasti terjadi. Jadi apapun kondisi kita sekarang, misalnya kita hidupnya miskin, maka jawabnya, kenapa engkau miskin? Jawabnya qadarullah. Tetapi ada juga yang menjawab, kenapa engkau miskin? Karena malas. Mana yang benar? Satu menjawab karena malas, satu menjawab mengatakan qadarullah. Maka yang seperti ini sebenarnya beda ungkapan saja. Beda ungkapan. Sebenarnya semuanya kembali kepada qadarullah. Dia pun jadi orang malas karena qadarullah. Kenapa Allah takdirkan dia malas? Karena pantas dia menjadi orang pemalas. Misal ada yang bertanya, kenapa ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga? Masuk surga karena apa? Qadarullah. Masuk ke dalam neraka karena qadarullah, takdir Allah. Allah memasukkan seseorang ke dalam surga berdasarkan takdirnya, karena memang pantas dia masuk surga. Begitu juga seseorang dimasukkan ke dalam neraka karena takdirnya, karena Allah Maha mengetahui dan memang dia pantas untuk masuk ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Kemudian berkata Zaid ibn Aslam, al-qadaru qudratullah azza wa jalla. Faman kadzaba bil qadar faqad jahada qudratallahi azza wa jalla. Yang namanya ketetapan Allah, takdir Allah, itu merupakan bentuk kemampuan Allah. Barang siapa yang mendustakan takdir, ketetapan Allah, maka sungguh dia telah mendustakan kemampuan Allah. Jadi orang-orang yang tidak beriman dengan takdir itu meragukan kemampuan Allah. Seakan-akan Allah tidak bisa menetapkan sesuatu sebelum terjadinya. Seakan-akan Allah tidak mengetahui sesuatu sebelum terjadinya. Adapun orang yang beriman meyakini Allah Maha mampu, Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi atau belum terjadi. Kemudian berikutnya, beriman kepada takdir itu berkaitan dengan hikmah Allah. Berkaitan dengan hikmah Allah. Maka kalau ditanya iblis, siapa yang mentakdirkan adanya iblis? Setan misalnya. Siapa yang mentakdirkan adanya setan?
pencuri. Siapa yang mentakdirkan adanya pencuri? Maka jawabnya Allah yang mentakdirkan. Kalau Allah mentakdirkan sesuatu, itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Dan hikmah inilah yang disebutkan oleh para ulama, hikmah Allah seluruhnya terpuji. Hikmah Allah seluruhnya terpuji. Walaupun di sisi manusia ada yang buruk dan ada yang baik, tetapi hikmah Allah seluruhnya terpuji. Tidaklah yang Allah takdirkan, melainkan semuanya memiliki hikmah. Dan tidak ada hikmah Allah kecuali terpuji, dan tidak ada hikmah Allah yang tercela. Kemudian berikutnya beriman kepada takdir, beriman yang benar kepada takdir akan membuahkan kebahagiaan, kegembiraan. Makanya sebagian ulama mengatakan di antara surga dunia adalah beriman kepada takdir. Jadi di antara surga dunia adalah beriman kepada takdir. Ketika dia beriman, misal dia sedang sakit, dia yakini sakitnya ini takdir Allah. Ketika dia sedang susah, dia yakini kesusahannya takdir Allah. Ketika dia sedang mengalami musibah, dia yakini musibah itu datangnya dari Allah. Setelah dia yakini datang dari Allah, dia yakini pula Allah Maha Adil. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka timbullah perasaan musibah sakitnya dari zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan itu tandanya sakit ini bentuk kasih sayang Allah. Maka dia gembira. Maka dia bisa merasakan kegembiraan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat ketika benar-benar beriman kepada takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara pentingnya beriman kepada takdir ini adalah beriman kepada takdir merupakan keyakinan seluruh para nabi. Jadi beriman kepada takdir adalah keyakinan seluruh para nabi. Disebutkan dalam surat Hud, disebutkan dalam surat As-Saffat, dalam surat Al-A'raf, dan surat-surat yang lainnya yang menunjukkan para nabi dan rasul beriman kepada ketetapan, kepada keputusan atau takdir-takdir Allah Jalla wa Ala. Dan di antara yang menunjukkan ketinggian kedudukan beriman kepada takdir di dalam agama Islam, bahwasanya takdir itu langsung berkaitan dengan kehidupan manusia. Seperti misalnya berkaitan dengan sehat, berkaitan dengan sakit, berkaitan dengan kaya, berkaitan dengan miskin, berkaitan dengan kuat, lemah, kecerdasan, kepandaian, kebahagiaan, kesengsaraan, dan lain sebagainya. Jadi takdir itu langsung menyentuh kehidupan manusia. Maka tidak ada di dunia ini yang lepas dari takdir Allah. Susah senang takdir Allah. Miskin kaya takdir Allah. Sakit sehat semua takdir Allah. Kematian, kehidupan, takdir Allah. Ingat, di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Misal, tiba-tiba sakit, tiba-tiba kaya. Tidak ada sebenarnya. Semuanya sudah ditetapkan. Allah sudah menetapkan orang ini sakit, orang ini kaya, orang ini miskin. Maka tidak ada yang akan bisa meleset dari takdir Allah Jalla wa'ala. Maka kalau seseorang benar-benar merasa hidupnya diatur oleh Allah, dia akan sulit marah. Sulit marah. Ibaratnya seperti ini saja. Seorang karyawan diatur oleh bosnya. Kamu bagian lapangan misalnya. Si fulan bagian ini. Yang ini bagian nyuci
kamar mandi atau kloset. Kita lihat semua karyawan ketika diatur fungsinya masing-masing, menjalankan tugasnya masing-masing, dan tidak ada protes. Kenapa ketika yang mengatur Allah kita protesnya terlalu sering? Maka itu menunjukkan ketika kita sering protes dengan pengaturan Allah, itu tanda kelemahan atas takdir Allah. Tanda kelemahan atas takdir Allah. Begitu juga seseorang kerja di perusahaan. Belum lagi kerja protes. Lagi kerja protes juga. Selesai kerja protes lagi. Besok dipecat dia dari perusahaan. Karena orang seperti ini tidak layak jadi yang namanya karyawan. Kenapa? Ketika dia tidak layak jadi karyawan, dia takut. Tapi ketika dia menjadi hamba Allah, dia protes terus menerus. Makanya orang yang sering protes dengan takdir Allah, hidupnya tidak tenang. Dikarenakan dia telah memprotes Allah dalam pengaturannya, yang akhirnya Allah cabut ketenangan dari dalam hatinya. Kemudian yang terakhir kita sebutkan di sini adalah cara beriman dengan takdir. Cara beriman dengan takdir. Yang pertama, cara beriman dengan takdir itu adalah meyakini Allah mengilmui segala sesuatu. Jadi kita harus yakin Allah mengilmui segala sesuatu. Dan semua keputusan Allah, semua ketetapan Allah dibangun di atas ilmu. Sehingga ketetapan itu, keputusan itu pasti tepat. Jadi ada orang mengatakan, ya Allah, kenapa saya ni dapat musibah seperti ini? Cobalah ganti musibah yang lain. Orang seperti ini ucapannya dianggap sepele, padahal ini ucapan yang besar. Ucapan seperti ini seakan-akan sedang memprotes ilmu Allah. Seakan-akan Allah itu tidak berilmu. Seakan-akan ilmu Allah itu tidak tepat memberikan musibah kepadanya. Dan ini sering kita dengar. Ketika dapat musibah, cobalah musibahnya ganti yang lain saja. Ya Allah, saya tidak kuat, katanya. Orang yang seperti ini sebenarnya sedang mengkritisi ilmu Allah. Sedang memprotes ilmu Allah. Yang mana ilmu ini, kalau tidak dimiliki, seakan-akan tidak hikmah dalam memutuskan. Padahal Allah Maha mengetahui konsekuensinya. Semua keputusan dan takdir Allah itu mengandung hikmah yang besar, walaupun manusia tidak menyukainya. Mungkin ada yang bertanya, antum suka sakit? Tidak suka. Antum suka mati? Tidak suka juga. Suka miskin? Tidak suka. Tapi kenapa tetap miskin? Tidak suka miskin tapi tetap miskin. Tidak suka mati tapi tetap mati juga. Tidak suka sakit tetap sakit. Jawabnya, karena Allah Maha mengetahui dan lebih mengetahui daripada manusia. Sehingga Allah tetapkan berdasarkan hikmahnya. Dan Allah tidak menetapkan berdasarkan keinginan manusia. Jadi kita harus pahami, ketetapan Allah bukan berdasarkan keinginan manusia, tetapi berdasarkan hikmah dari Allah yang pantas bagi hamba-hambanya, sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah Jalla wa'ala. Maka banyak orang yang ingin sehat terus ternyata sakit. Itu menunjukkan keinginan manusia tidak bisa menentang takdir Allah Jalla wa'ala. Kemudian disebutkan di dalam Al-Quran, Allah menceritakan dalam surat Al-An'am ayat ke-28, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Orang-orang yang kafir kepada Allah, ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka jahanam, dilemparkan ke dalam neraka, apa kata orang kafir? Seandainya Allah mengembalikan kami ke dunia, kami akan beramal soleh. Kata orang kafir di hari kiamat, ketika setelah masuk neraka,
seandainya Allah kembalikan kami ke dunia, kami akan melakukan amal soleh. Tetapi Allah mengatakan, walau raddu la'adu. Seandainya, kata Allah, kami kembalikan mereka ke dunia, bukan amal soleh yang mereka lakukan, kata Allah. La'adu, mereka akan mengulangi lagi kekafirannya. Mereka akan mengulangi lagi kekafirannya. Maka ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi sebelum terjadinya. Orang kafir mengatakan kalau balik ke dunia, mereka akan beramal soleh lagi. Tetapi Allah katakan, kalau mereka kembali ke dunia, mereka akan kembali melakukan kekafirannya. Maka dari sini, Allah adalah zat yang maha mengetahui. Allah yang maha mengetahui segala sesuatu dan apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Allah mengilmui dan Allah memutuskan segala sesuatu berdasarkan ilmu, bukan seperti kebanyakan manusia memutuskan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Maka hendaknya kita semua benarkan cara beriman kepada takdir. Ini cara yang pertama dari 4 cara beriman kepada takdir. Adapun cara yang kedua, yang ketiga dan yang keempat, insyaallah kita sebutkan di pertemuan yang berikutnya. Adapun cara yang pertama tadi kita sebutkan adalah mengilmui, dan Allah mengilmui segala sesuatu dan keputusan Allah berdasarkan ilmu dan berdasarkan kebijaksanaan Allah Jalla wa'ala. Maka hendaknya kita semua meyakini hal ini dan jangan sampai timbul protes kepada Allah, yang mana protes ini akan menyebabkan kehidupan seseorang menjadi tambah sengsara, yang akhirnya dia celaka fid dunya wal akhirah. Sudahlah di dunia dia susah, di akhirat dia tambah susah karena suka memprotes takdir Allah Jalla wa'ala. Maka inilah yang bisa kita sampaikan di pertemuan saat ini. Dan insyaAllah cara beriman yang kedua, ketiga dan keempat kita sampaikan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.